Halo Sobat Sawit dimanapun Anda berada. Jadi selama 2 hari ini kita melakukan pekerjaan lapangan tepatnya di Rau ya, di Kecamatan Pasaman Timur, di Kabupaten Pasaman Timur, Provinsi Sumatera Barat. Nah, jadi di sini kebun sawitnya itu konturnya, topografinya itu berbukit dengan kemiringan ya bisa dikatakan sekitar berapa derajat ini ya, sekitar ada yang 30, ada yang 40, bahkan ada yang 45, bahkan ada yang tebing. Tapi yang tebing itu tentunya tidak ditanami dan hanya sebagai batas. Kemudian untuk jenis tanah di sini teksturnya adalah pasir berlempung. Nah, jadi kalau kondisi tanah pasir berlempung itu tentunya memiliki masalah tersendiri, di antaranya terjadinya pencucian hara yang sangat tinggi sehingga proses penyerapan nutrisi oleh tanaman sawit itu sangat kecil sekali, karena hara-hara tersebut tentunya akan terbawa oleh air, apalagi ini kan dia berbukit. Nah, jadi dia akan terbawa ke bawah ya, dan pastinya tanaman yang di bawah lah yang paling subur. Nah, kemudian di sini kalau saya lihat desain jalannya juga belum sesuai standar, sehingga terdapat suatu jalan itu yang tanjakannya sangatlah ekstrim dan itu sangat menyulitkan untuk tenaga perawatan, pemupukan, pemanenan nantinya. Mungkin kalau sekarang tidak ada masalah karena pohonnya masih kecil, masih belum menghasilkan. Jadi aktivitas panen itu belum ada, hanya sebatas perawatan lah ya dan pemupukan. Nah, jadi di situ terdapat banyak sekali nantinya kendala karena ya oke, kalau memang di sini tenaganya bisa menggunakan jalan tersebut, tetapi pastinya tidak lancar karena memang aksesnya sulit, jadi memakan waktu. Saya saja tadi dari bawah jalan ke atas itu dengan jarak tempuh, kalau diukur jarak itu sekitar 1 kilometer, itu menghabiskan waktu hingga sampai 45 menit ya. Nggak nyampe 1 kilometer, saya rasa sekitar 700 meter ya dari bawah tadi, dan itu kondisinya menanjak sehingga memakan waktu yang sangat lama sekali. Nah, di sini saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan, kalaulah ingin membuka kebun sawit, pastikan betul lahannya itu walaupun berbukit, minimal desainnya lah ya. Desainnya itu diperhatikan, kemana kita harus rolling jalan, kemudian bagaimana membuat teras konturnya, itu pilihlah memang operator yang benar-benar punya pengalaman membangun perkebunan kelapa sawit. Kemudian kalaupun memang operatornya tidak terlalu berpengalaman, setidaknya rekan-rekan memiliki penanggung jawab, satu orang penanggung jawab yang memang punya pengalaman untuk land clearing, dan dia nanti yang akan melakukan desain jalannya harus belok atau muter kemana ya. Nah, apalagi nanti kalau sudah panen, tentu itu harus diperhatikan betul masalah akses panen. Kalau sekarang ini saya lihat, kalau misalkan kebunnya sudah jadi dulu baru teman-teman membuat jalan, tentu nanti ada tanaman yang itu pasti dikorbankan. Kalau dia tidak digeser ya, atau memang mati ya, dibunuh. Nah, jadi itu dia nantinya kendalanya ya. Kemudian masalah pemupukan juga ya. Pemupukan kalau lahan berpasir itu kan sudah jelas kita itu boros pupuk ya. Kenapa saya katakan boros pupuk? Karena hara itu tidak terikat di dalam koloid tanah ya. Jadi dia hanya tercuci, hanya lewat, karena lahan pasir ini dia kapasitas tukar kationnya itu sangatlah rendah. Jadi kemampuan dia menahan dan melepaskan hara itu sangat rendah sekali. Dia tidak bisa menahan dan dia sangat mudah melepas ya. Itulah kapasitas tukar kation yang rendah sekali. Nah, tentu ini menjadi perhatian khusus yang mana teman-teman harus mau tidak mau harus menggunakan pupuk organik. Nah, spesifikasi pupuk organik tidak perlu harus yang ada mikrobanya yang tinggi seperti pupuk hayati ya. Tapi hanya pastikan dia itu hanya bahan organik yang benar-benar matang ya, tidak bentuk aslinya itu sudah tidak tercium lagi baunya. Kemudian kalau memang dia dari kotoran sapi tidak terlihat lagi bentuknya. Artinya dia memiliki tingkat rasio C per ani itu sudah baik ya, di bawah 20%, di bawah 20 maksud saya ya. Nah, tentu itu harus menjadi pertimbangan khusus untuk pemilihan pupuk organiknya. Kemudian tentu ini nanti kalau musim kemarau akan mengalami kendala masalah air ya. Apalagi kalau untuk nyemprot ya, tentu akan repot untuk mencari air, langsir air dari bawah ke atas ya. Nah, kemudian juga untuk pengendalian gulma tentunya teman-teman tidak boleh blanket ya. Ya, tidak boleh blanket ya, minimal piringannya lah dibersihkan supaya pada saat musim kemarau tanah ini tidak sangat kering. Jadi penguapannya itu sangat tinggi.